Setelah kita memiliki sampai dengan data strain dan stress megapascal ini, kita bisa memplotkan datanya ke dalam kurva. Kita insert, kemudian kita cari scattersnya yang ini ya. Nah, kita klik kanan, kemudian select data, kita add, series name-nya kurva stress dan strain. Series X-nya itu kita pakai data strain, kita klik, kemudian Ctrl Shift Page Down untuk menselect seluruh datanya. Dan untuk data Y-nya itu kita gunakan data stress yang megapascal. Kita klik juga Ctrl Shift Page Down. Klik OK, kemudian OK lagi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kurva stress dan strain-nya ya. Setelah kita mendapatkan kurva stress dan strain, kita bisa mulai menentukan titik-titik di kurva stress dan strain menggunakan koordinat X dan Y-nya. Maksudnya itu menggunakan koordinat X ini, data strain, dan koordinat Y ini, data stress yang megapascal. Nah, data-data atau titik-titik yang akan kita tentukan, itu salah satunya adalah batas proporsional atau P, kemudian batas elastis atau E, titik luluh atau Y, titik maksimum atau M, dan titik putus atau P. Nah, yang pertama kita akan tentukan itu akan menentukan batas proporsional terlebih dahulu, di mana batas proporsional ini tuh merupakan hubungan linear antara data stress dan strain-nya, sehingga membutuhkan data garis linear, di mana data garis linear ini tuh bisa dilihat dari data yang memiliki garis lurus. Jadi di sini ya, nih garis lurusnya itu di sini. Kita bisa lihat awalnya dari sini sampai ke sini. Kita tinggal plotkan saja datanya. Mungkin kita membutuhkan kurva lagi, kurva baru supaya bisa memplotkan data linearnya. Kita simpan di sini. Klik kanan lagi, select data, add. Sini kita series name-nya batas proporsional aja. Untuk series X-nya itu menggunakan data strain. Kita gunakan dulu sampai sini aja ya. Dan data Y-nya itu kita gunakan data stress. Samakan ya, tadi datanya tuh aku gunakan dari data ke-11 sampai ke-24. Klik OK. Dan klik OK lagi. Nah, di sini kita bisa mendapatkan kurva batas proporsional atau kurva linearnya. Tapi untuk menentukan atau melihat bahwa kurva itu linear atau belum, itu kita perlu mencantumkan nilai regresinya. Jadi kita klik kanan aja untuk meng-add trade line-nya. Kita klik kanan, format trade line, kemudian kita centang display equation dan display R-squared-nya. Oke. Setelah itu kita dapat ya nilai ininya, nilai regresinya. Di sini regresi kurva aku ada di 0,9998, di mana nilai ini tuh sudah cukup linear karena syarat dari linear itu nilai regresinya mendekati 1 atau paling minimumnya 0,995. Jadi aku cukup ya di data ini saja. Data ke-24 kita beri warna kuning, dan mulainya itu data dari ke-11 ini. Nah, batas proporsional ini tuh maksudnya merupakan batas akhir kelinearannya. Jadi kita ambil titik X dan Y-nya ini tuh dari sini ya, batas akhir dari si linearnya. Kita kontrol, kemudian klik, baru klik C, lalu kita kontrol V ke sini. Nah, kayak gini. Selanjutnya
kita tentukan batas elastis, di mana batas elastis ini tuh merupakan keadaan tidak linear lagi. Kalau keadaannya tidak linear lagi dan batas proporsional ini tuh merupakan batas akhir kelinearan, jadi batas elastis bisa kita dapatkan setelah data proporsional. Jadi kita klik saja data setelah batas proporsional, kita beri warna biru. Nah, yang ini. Kemudian kita tentukan bahwa ini merupakan batas elastisnya. Kita klik Ctrl, kemudian klik data yang ini, baru klik C, kemudian kita Ctrl V ke sini. Nah, kita dapatkan batas elastisnya. Selanjutnya kita tidak bisa menentukan titik luluhnya ya. Titik luluh ini bisa ditentukan dengan Excel, tapi lebih baik kita gunakan origin saja. Nanti aku akan tentukan di akhir. Selanjutnya kita next dulu ke titik maksimum. Titik maksimum ini bisa kita gunakan rumus max. Rumus max dari data stres yang megapascal ini. Jadi kita ketik dulu rumusnya, baru kita select datanya. Bentar. Sini kita ini aja. Kita max, kurung buka, klik datanya, select sampai bawah, Ctrl Shift Page Down, baru kita klik Enter. Nah, di sini kita bisa lihat kalau data maksimumnya itu ada di sini ya. Kita bisa cari aja data maksimumnya ada di 80,3336. Sini kita cari data 80,3336. 80,3336. Nah, ketemu ya. Nih, data 80,3336. Kita warnai saja menggunakan warna hijau. Di sini kita pasangkan juga X-nya. Di sini kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V ke sini. Oke, sini kita titik maksimum. Untuk titik putus itu kita bisa tentukan bahwa titik sebelum putus seperti ini ya. Jadi kenapa titik putus itu nggak di bawah di sini? Jadi di sini tuh titik-titik yang sudah putus ini tuh bisa jadi masih membaca atau merekam data stres dan strainnya. Jadi kita plotkan saja bahwa titik putusnya itu ada di sini. 592721. Ini kita cari aja data 592721. Nah, ada di sini. Kita tandai dengan warna merah saja. Kita bawa juga yang ininya ya. Kita bawa juga titik X-nya. Kemudian kita lakukan Ctrl dan klik, kemudian C. Kita copy ke sini, paste ke sini. Nah, sini kita sudah mendapatkan batas proporsionalnya, batas elastis, batas maksimum, dan titik putusnya. Selanjutnya, setelah didapatkan 4 titik tersebut, kita akan menentukan titik luluh atau Y ya. Dimana titik luluh ini tuh titik ketika perpotongan antara garis linear yang sudah ditambahkan 0,2% yang akan menghasilkan garis yang berpotongan dengan data di kurva stress strain ini. Jadi kita mencari dulu 0,2% dari strain offset. Dan 0,2% dari stress offset. Oke. Untuk mencari 0,2% strain offset, itu kita tinggal memasukkan data strain yang ini ditambah dengan 0,002. Kita klik Enter, kemudian kita drag lagi ke bawah seperti biasa ya. Kita klik dulu,
ujung kanan bawahnya kita drag ke bawah, klik 2 kali. Nah, ini kita sudah mendapatkan garis 0,2% strain offsetnya. Untuk stress offset itu kita memerlukan batas proporsional data ini ya, data batas proporsional, karena kita perlu menggunakan data modulus Young yang ada di sini. Kita copy dulu data batas modulus Young-nya. Nih, nilai modulus Young-nya kita copy, kita simpen di sini deh. Sini kali ya. Nah, ini kita beri nama modulus Young. Nah, setelah kita mendapatkan data modulus Young, jadi ini tuh sama-sama menggunakan data yang strain ini. Kan data yang strain ini hanya saja untuk yang stress offset kita kalikan dengan modulus Young. Kita kunci lagi. Kita kunci, enter. Kemudian kita drag lagi ke bawah. Nah, ini sudah pas ya nilainya. Untuk mencari perpotongan dengan batas proporsional itu, kita select data, klik kanan, kemudian select data, kita tambahkan add lagi ya. Nih, kita tidak perlu beri series name, tapi di sini kita select data yang 0,2% strain offset. Nih, ini juga sama ya, sini ke sini. Nah, jadi ini bisa dilihat 0,2% strain offsetnya. Untuk terpotong ke data stress strain itu kita tinggal tambahkan saja datanya melebihi garis ini ya. Mungkin maksud aku tuh garis 2-nya kita tambahkan data akhirnya sampai 70 saja biar bisa melonjak ya. Nah, ini kalau datanya aku panjangin seperti ini, kita sudah menemukan titik perpotongan antara data stress strain dengan 0,2% strain offsetnya. Nih, di sini. Nah, titik ini tuh bisa kita gunakan sebagai titik luluh atau titik perpotongannya. Tapi, kalau misalkan kita gunakan Excel sebagai penentu poinnya atau titiknya, itu akan sulit karena kita perlu melakukan zoom yang sangat besar sekali untuk menentukannya, dan ini terlalu ribet ya. Jadi mungkin kita lebih baik menggunakan aplikasi Origin saja untuk menentukan titik luluhnya.